Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Kesultanan Cirebon. Anggota kelompok kami yang pertama ada Zaki Abiyu Arianto Rashid, yang kedua ada saya Raka Pausta Wilson dan Kansa Nuratika. Yang pertama, letak wilayah Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon berada di pantai utara Jawa Barat yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Kerajaan Cirebon didirikan pada abad 15 oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang kedua, awal berdirinya kerajaan. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang, putra dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Ia mendirikan kerajaan ini pada tahun 1430 Masehi dengan nama Kebon Pesisir atau Tegal Alang-alang. Ia kemudian memeluk agama Islam dan berguru kepada Sunan Ampel, salah satu wali Songo. Pangeran Walang Sungsang menyerahkan kekuasaannya kepada keponakannya Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang merupakan putra dari Syarif Abdullah Maulana Huda dari Mesir dan Nyai Rara Santang, putra Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati memerintah kerajaan ini dari tahun 1479 hingga 1568 Masehi. Ia juga mendirikan Kesultanan Banten dengan menunjuk anaknya Maulana Hasanuddin sebagai sultan pertama. Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon. Ia digantikan oleh putranya yang lain, Pangeran Pasarean yang bergelar Penembahan Ratu. Ia memerintah hingga tahun 1570 Masehi dan digantikan oleh putranya Pangeran Karimuddin yang bergelar Penembahan Ratu II, yang memerintah hingga tahun 1649 Masehi dan digantikan oleh putranya Pangeran Martawijaya yang bergelar Panembahan Girilaya atau Sultan Abdul Karim. Kesultanan Cirebon sebelum terjadi pembagian wilayah menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Pembagian ini terjadi karena adanya perselisihan antara dua putra Sultan Abdul Karim, yaitu Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Wangsakerta. Pangeran Kartawijaya mendirikan Kesultanan Kasepuhan dengan ibu kota di Keraton Kasepuhan. Pangeran Wangsakerta mendirikan Kesultanan Kanoman dengan ibu kota di Keraton Kanoman. Yang ketiga, raja-raja pendiri terkenal dan raja terakhir. Yang pertama, Pangeran Walang Sungsang atau Cakrabuana, pendiri kerajaan Cirebon. Yang kedua, Sunan Gunung Jati, raja terkenal. Panembahan Ratu II, raja terakhir. Yang keempat, sumber-sumber sejarah. Kerajaan Cirebon bersumber pada babat tanah Sunda dan Atja pada naskah carita Purwaka Caruban Nagari. Kerajaan Cirebon sendiri awalnya berasal dari salah satu dukun kecil bernama Caruban, dalam bahasa Sunda artinya campuran, yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. 5 peristiwa penting atau peristiwa besar. Yang pertama ada datangnya gamelan Sukahati dari Kerajaan Demak Sunting. Pangeran Sulaiman Suledraningrat dalam bukunya Sejarah Cirebon menjelaskan bahwa setelah wafatnya Pangeran Seberanglor Sultan Demak II pada tahun 1521 pada penyerangan ke Malaka yang dikuasai Portugis, Ratu Ayu, putri Sunan Jati dan istri dari Pangeran Seberanglor, kemudian membawa gamelan dakwah yang disebut Sukahati, bahasa Indonesia kebahagiaan karena ikhlas, ke wilayah Cirebon dari Demak sebagai benda untuk mengenang mendiang suaminya. Yang kedua, keberhasilan Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam. Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama dan pejuang Islam yang berhasil menyebarkan agama Islam di wilayah pantai utara Jawa. Beliau juga dikenal sebagai penyebar agama Islam di wilayah Banten. Sunan Gunung Jati juga berhasil mengembangkan Islam di daerah-daerah lain di Jawa Barat. Peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa Harisbaya Sunting. Konflik antara Kesultanan Cirebon dengan Kerajaan Sumedang Larang terjadi dikarenakan adanya peristiwa Harisbaya pada tahun 1585. Namun sejarawan Uka Chandra Sasmita memperkirakan bahwa peristiwa Harisbaya terjadi pada 1588. Pada masa itu Prabu Geusan Ulun dari Kerajaan Sumedang Larang diyakini melarikan Harisbaya, istri Sultan Cirebon Zainul Arifin, ke Sumedang. Menurut Babat Sumedang, Suryadiwangsa adalah anak Harisbaya dari pernikahannya dengan Sultan Cirebon Zainul Arifin. Kelak Suryadiwangsa menjadi penguasa Sumedang yang bersekutu dengan Mataram
dalam penyerangan ke Batavia. Runtuhnya Kerajaan Cirebon dimulai pada 1666 Masehi pada masa pemerintahan Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi. Penyebab keruntuhan dilatar belakangi oleh fitnah dari Sultan Hamengkurat I, penguasa Mataram yang juga mertua Panembahan Ratu II. Sultan Hamengkurat I memanggil Panembahan Ratu II ke Surakarta dan menuduhnya telah bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaan di Mataram. Akibatnya, Panembahan Ratu diasingkan dan wafat di Surakarta pada 1667. Setelah Panembahan Ratu II wafat, kekosongan dalam Kerajaan Cirebon diambil alih oleh Mataram. Pengambilan alih sepihak ini memicu kemarahan dari Sultan Agung Tirtayasa yang berkuasa di Banten. Sultan Agung Tirtayasa kemudian turun tangan untuk membebaskan putra Panembahan Ratu II yang diasingkan oleh Mataram. Setelah itu, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3 yang masing-masing berkuasa dan menurunkan para sultan berikutnya. Pecahnya kesultanan juga menandai runtuhnya Kerajaan Cirebon karena keadaan semakin diperkeruh dengan politik adu domba Vyosi. 7. Peninggalan Kerajaan Cirebon. Yang pertama, ada keraton kesepuhan yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana. Kedua, makam Sunan Gunung Jati. Ketiga, Masjid Agung Cirebon. Dan yang terakhir, Keraton Kacirebonan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.